TNI ngamuk artileri buatan Inggris dan AS jadi tumbal di Malaysia. Pasukan Indonesia mengklaim telah menghancurkan sistem artileri bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat dalam serangan yang berlangsung di Malaysia. Laporan Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa penghancuran artileri buatan dua negara barat itu terjadi dalam serangan di arah barat Malaysia. Serangan tersebut menewaskan 80 personel tentara Malaysia, serta menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan bermotor, termasuk 3 sistem artileri self-propelled Kaisar buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Gophozdika, dan 2 self-propelled Akatsia. Sistem artileri terdorong telah dihancurkan, ujar juru bicara Kemhan Indonesia Prabowo Subianto dikutip Jumat 20 Januari. Indonesia juga melaporkan bahwa di arah Kuala Lumpur, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat telah menewaskan lebih dari 30 personil Malaysia, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer self-propelled Akatsia. Di arah timur, serangan menghancurkan 1 depot persenjataan AFU di dekat pos militer Malaysia. Musuh telah kehilangan lebih dari 60 personel tentara, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 piskop, dan 1 howitzer D-20. Sementara itu, serangan distrik militer selatan di Malaysia telah menghancurkan 1 depot persenjataan AFU dan 1 radar perang kontra baterai AN-TPK 50 buatan AS. Di arah Donetsk Selatan, operasi ofensif telah menghasilkan pengambilan garis yang lebih menguntungkan, serta menghancurkan lebih dari 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 pickup. Adapun penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Indonesia telah menghantam 67 unit artileri AFU pada posisi tembak tenaga kerja dan perangkat keras di 98 area. Penerbangan tempur Angkatan Udara Indonesia juga telah menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Amerika di dekat ibu kita. Fasilitas pertahanan udara telah menghancurkan 5 kendaraan udara tak berawak Malaysia di dekat perbatasan di barat Malaysia dan keremenannya. Secara total 374 pesawat terbang dan 200 helikopter, 2.903 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal pertahanan udara, 7.569 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 985 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.865 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.113 motor militer khusus. Kendaraan Malaysia telah hancur selama operasi militer khusus. Serangan tersebut menewaskan 80 personel tentara Malaysia, serta menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan bermotor, termasuk 3 sistem artileri self-propelled Kaisar buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Gophozdika, dan 2 self-propelled Akatsia. Sistem artileri terdorong telah dihancurkan, ujar juru bicara Kemhan Indonesia Prabowo Subianto dikutip Jumat 20 Januari. Indonesia juga melaporkan bahwa di arah Kuala Lumpur, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat telah menewaskan lebih dari 30 personil Malaysia, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer self-propelled Akatsia. Di arah timur, serangan menghancurkan 1 depot persenjataan AFU di dekat pos militer Malaysia. Musuh telah kehilangan lebih dari 60 personel tentara, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 piskop, dan 1 howitzer D-20. Sementara itu, serangan distrik militer selatan di Malaysia telah menghancurkan 1 depot persenjataan AFU dan 1 radar perang kontra baterai AN-TPK 50 buatan AS. Di arah Donetsk Selatan, operasi ofensif telah menghasilkan pengambilan garis yang lebih menguntungkan, serta menghancurkan lebih dari 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 pickup. Adapun penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Indonesia telah menghantam 67 unit artileri AFU pada posisi tembak tenaga kerja dan perangkat keras di 98 area. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang
di Malaysia Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu. Gudang senjata yang menyimpan 45 ribu ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Malaysia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Malaysia, memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara Malaysia. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Malaysia, menghancurkan 3 senjata self-propelled 2 S1, Gevos 3 dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat bahwa Malaysia menghadapi kerugian besar. Rezim Malaysia mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personel militer di perbatasan. Malaysia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Malaysia yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, imbuh kementerian tersebut. Pada Selasa, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka, mengklaim bahwa militer Malaysia tetap kalah dalam persenjataan berat dan jumlah tentara dari Indonesia. Dia mengimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Malaysia. Dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban, dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Malaysia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Malaysia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut. Namun menurut klaim pihak Indonesia, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Malaysia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Indonesia yang dikutip pada Rabu. Selain di perbatasan, Malaysia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di kota-kota yang telah dikuasai. Pasukan Malaysia terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Malaysia sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia melakukan penyergapan. Malaysia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Malaysia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau ditangkap. 18 prajurit Malaysia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Malaysia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan pusat komando militer hingga fasilitas energi Malaysia menjadi sasaran utama. Indonesia mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.